Termasuk orang munafik yang kita saksikan pada zaman sekarang. Lihat, sudah ada jelas petuah ulama bunyinya begini, enggak, dia enggak terima. Cari, ada enggak ulama yang ngomong yang kira-kira sesuai dengan program saya ini? Ya, cari. Biarpun itu dusta, bahkan mungkin ulama yang tidak dianggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukru lillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Akrami syakirin. Wa afdalihim. Habibina. Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi al-muttahharina wa ashabihi at-tayyibin. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala syukrik. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatika. Wa a'inna ya Rabbana ala ta'atika wa ala tarki maksiatika. Allahumma ya Rabbana ya Tawwab tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. لا تدع لنا يا ربنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين واحشرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة المفسرين والعلماء العاملين مع حبيبك سيد المرسلين. اللهم يا ربنا رزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar, dimanapun Anda berada, lebih khusus lagi yang sangat kami muliakan, kami cintai, seorang tokoh pejuang dari Aceh, Abi Tengku Hasbi, yang semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau untuk berjuang di Serambi Makkah sana, di Aceh. Dan beliau juga termasuk yang membantu perjuangan yang kita bangun dari sini, Al-Bahjah di Aceh. Beliau yang menertibkan, termasuk kalau kita ke sana, beliau yang sibuk. Beliau ada pesantren, stasiun radio juga. Semoga Allah menjaga hati kita semua. Menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu untuk berjuang di jalan Allah dan di jalan Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih atas apa yang telah beliau sampaikan untuk kita semua. Pengalaman-pengalaman beliau di dalam mengajar ummah. Dan semoga apa yang beliau sampaikan benar-benar bermanfaat untuk kita. Menjadi sebab kita semakin bersemangat di dalam belajar, bersemangat dalam mengamalkan ilmu, bersemangat dalam berkumpul di dalam tempat-tempat mulia seperti ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Istiqomah dalam meniti kemuliaan di jalan kebaikan. Hingga kelak dicabut nyawa kita dalam keadaan kita berada di tempat yang mulia dengan husnul khotimah. Baik, kita masih di majelis hadis, majelis tafsir. Kita berada di surat Al-Maidah. Dan kami ucapkan kepada semua
Terima kasih atas doa-doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para pecinta-pecinta kebaikan dan kemuliaan. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kami segala kebaikan. Tidak ada sakit, sehat ini Ustaz. Tidak ada sakit, mana orang sakit? Tidak ada orang sakit sini. Hanya menghilang sebentar. Mau belajar lagi, karena Buya tidak pernah belajar. Jadi suruh belajar 3 bulan, baca, belajar. Insya Allah. Sekarang keluar lagi, insya Allah. Nggak ada sakitnya, Masya Allah. Sehat, mana ada sakit? Mau kejar-kejaran masih kuat lari. Ada sakit, sehat semuanya, insya Allah. Atas nikmat Allah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kehidupan di dunia. Bahkan yang namanya sakit itu adalah ternyata adalah duta kesehatan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau tidak ada sakit, orang akan digerogoti sakit, tiba-tiba berakhir kisahnya. Ada sakit dan juga duta pengampunan Allah. Kalau tidak sakit mungkin jarang istighfar. Duta kekhusyuan juga. Di saat tidak sakit lupa kepada Allah. Di saat sakit Allah, Allah, Allah itu. Dan duta cinta. Selama ini mungkin orang tidak pernah merasa kedekatan. Ternyata setelah ada orang sakit semakin dekat. Lihat, indah. Jadi bukan musibah kalau begitu penyakit yang dirasakan oleh seorang muslim. Mengundang segala kebaikan. Untuk diri yang sakit adalah pengampunan dosa-dosanya. Bagi yang melihatnya dengan cinta pun menjadi sebab kemuliaan baginya. Apa yang kurang? Tidak ada kurang. Semuanya baik. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin. Dunia dan akhirat. Dan ingat tidak boleh minta jelek ya. Karena Allah mengajari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta yang baik. Makanya kalau ngomong jangan ngomong yang putus asa. Misalnya ada orang diberi oleh Allah rezeki, punya mobil, punya motor, rumah, punya ini, enggak punya anak, lalu ngomong, "Ya Allah, saya minta anak biarpun harta saya habis." Loh, kenapa ngomong jelek kamu? Minta anak satu aja, modelnya kayak apa? Oh, jangan gitu. Minta anak yang istimewa, soleh, harus gitu. Jadi kalau ngomong yang benar, yang baik. Nabi Yusuf aja waktu minta Nabi, kalau seandainya minta aman, aman. Tapi Nabi Yusuf minta penjara, masuk penjara akhirnya. Saya lebih senang di penjara, masuk penjara. Coba ngomong, "Ya Allah, bebaskan saya dari ini." Ini pendidikan bagi kita semuanya. Maka kalau ngomong jangan yang jelek ya. Ngomong yang baik. Kalau memohon kepada Allah yang baik. Lama belum nikah, ya Allah yang penting dapat istri lah. Jangan yang penting dapat istri, nanti dapat asal pusing kamu. Setiap hari cemberut, ayo. Yang baik istri yang soleh. Nah, jangan ngomong asal, ngomong yang baik. Karena kita tidak minta kepada yang fakir. Kita minta kepada yang maha kaya dan maha kuasa dan maha memberi. Mintalah yang baik. Kalau minta surga jangan, "Ya Allah saya pengen masuk surga, yang penting surga di pinggir juga enggak apa-apa." Oh salah, minta Firdaus. Kalau minta surga yang paling istimewa. Baik. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah melihat kami dengan hati, Allah akan balas dengan segala kebaikan. Sepanjang kami belajar suruh mondok lagi. Jadi ustaz harus mondok lagi, mondok 3 bulan. Alhamdulillah. Ya, semoga yang lain diberi oleh Allah kecukupan dengan belajar semacam ini, bisa bertemu, berjalan, dan siapapun yang sakit saat ini, semoga Allah beri kesembuhan, lahir dan batinnya, sehat yang lebih manfaat, sehat lebih taat. Baik, ini saja, kita langsung saja kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah. Kita sudah sampai kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai kepada ayat 41, 42. Samma'una lil-kadhibi akkaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu wa fiha hukmullahi thumma yatawallawna
min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Siapa ini? Orang-orang yang sudah kita sebutkan, kita kisahkan pada pertemuan yang lalu, yang disebutkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Mereka adalah orang-orang munafik yang beriman dengan lidah mereka, akan tapi hati mereka belum beriman. Itu orang yang paling menyusahkan. Lihat. Orang paling menyusahkan ya orang yang iman dengan lidahnya, akan tapi hatinya belum. Urusan dengan mereka itu betul-betul urusan dengan serba sulit. Nabi Muhammad urusan dengan orang munafik nggak bisa membunuh. Sebab Nabi Muhammad tidak membunuh orang munafik. Biarpun Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Allah itu orang munafik, tetap tidak bisa dibunuh. Kenapa? Kalau orang munafik dibunuh oleh Rasulullah, nanti para orang-orang kafir akan berkata, Muhammad telah membunuh sahabatnya. Karena apa? Pakai baju kita. Kumpul dengan Rasulullah. Ini munafikin, orang munafik merepotkan. Lah orang munafik punya kebiasaan-kebiasaan jelek yang ngerubah hukum Allah. Kemarin disebutkan. Kalau ayat nggak cocok dengan kemauannya, cari. Atau dirubah. Tidak sesuai dengan penafsiran para ulama terdahulu, hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Ini orang munafik disebutkan dalam Al-Quran dengan rinci. Dan lanjutannya ini loh kebiasaan mereka. Samma'una lil kadhibi. Akaluna lis-suhat. Samma'una lil kadhibi. Samma'un. Kalau sami'una lil kadhibi, mendengar kebohongan, tidak munafik. Kalau saya mendengar kalimat yang bohong, lalu saya ingkari, tidak munafik. Anda mendengar kalimat yang bohong, lalu Anda ingkari, tidak munafik. Kalau sama'un ini, mencari-cari untuk mendengar. Nyari-nyari. Sama'un al-kadhibi. Dia senang dusta. Dia mencari. Dan sebelum mendengar pun, dia sudah meyakini, biarpun tidak sesungguhnya, untuk dijadikan fitnah. Tidak meyakini sebetulnya. Pokoknya dia mencari sesuatu yang cocok dengan hawa nafsunya, sesuai dengan hawa nafsunya, dicari. Baru diambil. Sama'un, mencari sana sini. Termasuk orang munafik yang kita saksikan pada zaman sekarang. Lihat, sudah ada jelas petuah ulama bunyinya begini, enggak, dia enggak terima. Cari. Ada enggak ulama yang ngomong yang kira-kira sesuai dengan program saya ini? Nah, cari. Biarpun itu dusta. Bahkan mungkin ulama yang tidak dianggap. Sama'un al-kadhibi. Jadi kalau sama'un itu adalah bukan sekedar mendengar, tapi mencari-cari untuk mendengar. Kemudian wayakbaluna. Menerima dusta itu. Dengan perilakunya dan dianggap dusta itu adalah sebuah kebenaran. Lalu disebarkan kepada yang lainnya. Itu orang munafik. Dan dicontohkan juga sebelumnya adalah orang-orang Yahudi. Dia merubah ayat-ayat Taurat. Firman-firman Allah di dalam kitab Taurat. Dirubah. Dan jika ada yang tidak cocok, cari yang cocok. Yang tidak cocok dibuang. Kemudian akaluna lis-suhat. Mereka suka makan sesuatu yang haram. Jadi buah dari sering mendengar dusta, itu kalau Anda sering mendengar dusta, maka Anda pun mudah mengambil yang haram. Ini ada sebab akibat. Kalau sudah sering mendengar yang dusta dan mencari dusta, makanya termasuk diantaranya berguru kepada Mbah Google sama Mbah Yahoo. Ini hati-hati. Nggak mau dekat sama ulama. Mentang-mentang dia jago internet, kalau ada masalah langsung cari Mbah Google. Ini bisa saja masuk sama'un al-kadhib. Tidak mencari referensi yang jelas. Bolehlah kita masuk website yang jelas miliknya fulan, Ustadz fulan, Kiai fulan, Habib fulan. Oke. Jelas. Akan tapi kalau sudah liar, dia tidak mengerti. Apalagi sekarang sudah begitu bebas. Orang berkomentar, berkata, menyampaikan pesan, mencaci para ulama. Sudah biasa sekarang di media-media sosial itu. Na'udzubillah. Lah kalau sudah orang biasa mendengar yang dusta, tidak selektif di dalam mendengar. Kalau Anda tidak mendengar dengan cara yang benar, tidak ada filter, tidak ada pilah dan pilih di dalam mendengar. Siapa yang harus aku dengar? Kalau Anda tidak memilah dan memilih, maka Anda masuk
mendengarkan yang dusta, apalagi kalau sudah Anda gemar mencari seperti itu, mencari yang dusta, akibatnya apa? Sudah tidak takut lagi dengan yang haram. Akaluna lis-suhud. Mudah menjadi orang yang makan yang haram. Sudah tahu dikatakan para ulama, ini adalah haram, cari-cari. Halam. Jadi pelan ragu ya haramnya aja. Bahkan mengatakan repot kalau sudah dengan ulama, semuanya jadi haram, haram, haram. Lihat. Berani akaluna lis-suhud. Makan makanan yang haram. Nah ini adalah kisahnya orang munafik seperti itu. Maka, fa in ja'uka, jika ada orang di luar Islam, ini kisahnya orang Yahudi dan orang munafik. Jika mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu minta hukum darimu, fahkum bainahum. Ya nggak apa-apa, kau beri. Artinya kau jelaskan hukum seperti yang engkau ketahui. Ini kisahnya orang Yahudi datang kepada Rasulullah minta hukum. Padahal mereka juga punya hukum sendiri. Kisah hukum rajam yang ada di dalam kitab Taurat. Mereka tidak menghukum rajam karena yang melakukan perzinahan adalah orang kaya yang melakukan kesalahan. Jadi kalau zina di dalam kisah orang Yahudi itu, zina itu hanya sekedar kejadian yang sesungguhnya sekaligus contoh. Artinya ada semacam kejahatan yang dilakukan oleh orang gara-gara dia punya pangkat. Ya. Kalau orang punya pangkat sehingga hukum ini akan dirubah. Yang semula ada hukum rajam, sehingga karena ini orang berpangkat tidak dirajam, hanya coreng mukanya saja. Lalu diajak keliling, selesai. Bisa saja di sebuah negeri karena yang melanggar adalah seorang Pak Ketua RT, atau Pak Bupati, atau Pak Gubernur misalnya, melakukan sebuah pelanggaran, lihat. Sementara kalau orang lain langsung celep, masuk penjara, tapi mungkin saja ini, karena dia adalah seorang yang punya jabatan, sudah mulai dirubah-rubah seperti apa misalnya. Hukum Al-Quran, hukum Taurat dirubah. Dan sudah ada contoh. Dan ini akan terjadi dari masa ke masa. Semoga Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Ngeri kemunafikan. Sehingga dirubah, susah. Mau dijerat, susah. Mau diberi hukum, susah. Dan ada rekayasa. Dan yang ini Yahudinya. Atau Nasraninya, orang di luar Islam. Memang kita bukan diajari bermusuhan dengan orang di luar Islam, akan tapi sesuatu yang membuat satu kericuhan kepada kaum muslimin, orang harus bangkit membela. Karena hak kita menjaga 5 hal. Hak agama, hak menjaga jiwa, hak menjaga akal kita, hak menjaga nasab kita. Menjaga harta kita punya hak, harus menjaga asasiyat khamsah itu. 5 hal yang harus kita jaga. Maka yang menodai agama, ya bermasalah dia dengan kita. Kalau mereka tidak menodai agama kita, misalnya di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi mendiskusikan, lalu mereka berkata, Al-Quran tidak benar, ya di kalangan diskusi mereka, hak mereka ngomong begitu. Seperti kita di majelis kita mengatakan agama Nasrani tidak benar, kitab Taurat itu wajar. Tapi kalau sudah di dalam komunitas, saya misalnya di dalam komunitas Yahudi, komunitas Nasrani, lalu mengatakan kamu begini, atau saya mencaci di komunitas mereka, ini sebuah kesalahan. Karena saya menyakiti hati mereka. Nah ini. Nah ini adalah orang Yahudi. Tapi lagi-lagi munafik ini yang serba salah. Membantu orang Yahudi untuk mencari hujah. Atau mencari orang Yahudi atau mencari hujah. Membantu orang-orang yang telah melakukan pelanggaran. Orang Yahudi kan melakukan pelanggaran. Di dalam kisah Al-Quran ini. Nanti ada orang munafik yang membantu mencarikan hujah. Coba Anda baca dari masa ke masa. Ada orang munafik mencari hujah. Sudah jelas para ulama mengatakan ini adalah salah. Misalnya ini nggak boleh, ini nggak benar. Seandainya orang yang melakukan kesalahan minta maaf. Lalu secara wajar, secara hukum yang berlaku misalnya. Beres. Tapi masih ada yang membela dari orang yang katanya ahli la ilaha illallah. Yang munafikin mereka membantu mencari hujah. Samma'unal kadhibi. Mereka mencari berita-berita dusta. Petuah-petuah ulama yang tidak dianggap. Atau petuah ulama yang lemah, yang ditolak oleh ulama yang lainnya, dimunculkan untuk membela orang-orang yang tidak beriman. Ini kisah samma'unanil kadhibi.
Yang biasanya orang begitu ya akaluna lis-suhud. Ya. Bantuan-bantuan yang enggak benar juga masuk. Karena apa? Dia sudah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari adalah pangkat, yang dicari harta, dan semoga Allah menjaga umat Islam. Khususnya di negeri kita ini tentram, aman, damai, sejahtera. Kalau mereka orang-orang Yahudi itu datang kepadamu, minta hukum kepadamu, wahai Muhammad, sampaikan sesuai dengan yang engkau ketahui. Tentunya yang dari Allah. Makanya Nabi mengatakan bahasanya hukum dalam Islam adalah rajam. Bagi orang yang pernah sudah punya pasangan lalu melakukan zina, hukumnya rajam. Di Yahudi juga ada. Kalau memang tidak, ya sudah, arid anhum, berbaliklah dengan mereka. Karena urusan mereka. Karena urusan intern di kalangan mereka. Di kalangan Yahudi. Ingat ya. Ini sebagian mengatakan arid anhum ini disuruh kita cuek dengan urusan mereka. Enggak peduli. Oh salah. Arid anhum di sini adalah kita enggak boleh ngurusi mereka berkenaan tentang urusan di dalam mereka. Kira misalnya ada orang Yahudi dan Nasrani konflik lalu datang kepada kita, hukum, beri hukum. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan dengan kaum muslimin, ya enggak bisa. Bukan arid anhum, selesaikan karena telah menodai, orang lain tidak terima. Dan keadilan harus ditegakkan di negara yang di situ ada dasar-dasar Islam. Dan kebenaran tidak hanya dimiliki, keadilan tidak hanya diberikan kepada orang yang beriman saja. Akan tapi keadilan juga harus diberikan kepada siapapun termasuk orang kafir. Dan jangan khawatir wahai hamba-hamba Allah di luar agama Islam. Keadilan yang sesungguhnya adalah ada di dalam Islam. Sayyidina Umar ibn Khattab memberikan keadilan yang sesungguhnya kepada salah satu umat Nabi Muhammad, putra daripada Amr ibn al-As, seorang anak gubernur di Mesir sana. Melakukan tindak kekerasan kepada seorang Yahudi, ditempeleng orang Yahudi itu. Gara-gara nginjek bajunya atau apa begitu. Akhirnya orang Yahudi tidak terima, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena tahu kalau ngajukan kepada ayahnya, Amr ibn al-As, mungkin yang dibela adalah anaknya. Kalau ngadu kepada gubernur, Amr ibn al-As kan gubernur di Mesir. Kalau ngadu kepada gubernur, pasti yang dibela anaknya. Mungkin begitu anggapan orang Nasrani tersebut. Akhirnya datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, lalu Sayyidina Umar memanggil Sayyidina Amr ibn al-As dan anaknya sekalian. Lalu bertanya, apakah ini yang melakukan, yang telah menempelengmu? Benar ya Khalifah. Sudah, balas, pukul dia. Pukul dia. Dalam riwayat sempat dipukul, dalam riwayat tidak sempat dipukul, karena melihat keadilan Sayyidina Umar langsung sadar. Dalam riwayat pukul dia dan dipukul, kemudian Sayyidina Umar menambahkan, pukul juga bapaknya itu. Bapaknya pukul juga. Karena dia mentang-mentang itu gara-gara bapaknya itu. Setelah disuruh memukul bapaknya, baru sadar betul dia. Oh, Islam indah. Adil. Akhirnya tobat dan masuk Islam. Dan Islam adil. Ditegakkan keadilan. Makanya kita pun tidak boleh dalam keadaan tertentu mencaci-caci Tuhannya, agama lain. Itu nggak boleh. Mereka akan membalas kita dengan kebodohan seperti disebutkan dalam Al-Quran. Nggak boleh. Dalam irama diskusi oke, akan tapi kalau setiap hari mencaci maki, kita buat spanduk agama lain gini ya pelanggaran itu. Mereka akan membalas dengan kebodohan mereka. Mereka bodoh, tidak ngerti agama Islam, tidak ngerti Nabi Muhammad, malah mencaci Nabi Muhammad. Kalau kita mencaci dewa-dewi mereka, Tuhan-Tuhan mereka, lihat mereka membalas juga. Karena kita bukan tugas kita untuk mencaci mereka. Baik. Arid anhum, berpalinglah dengan mereka. Kalau mereka tidak minta keadilan kepadamu, tidak minta hukum kepadamu, ya berpalinglah dengan mereka. Wa in tu'rid anhum, kalau engkau berpaling dari mereka, ingat wala yadurruka syai'a, enggak akan membahayakan kalian. Karena yang menjagamu adalah enggak akan membahayakan engkau wahai Muhammad. Karena yang menjagamu adalah Allah. Aku Allah, ini yang firman Allah. Nabi itu bersemangat untuk menyampaikan kebenaran. Untuk menyampaikan keadilan. Akan tapi Allah beli rambu-rambu. Selagi mereka tidak minta hukum kepadamu, ya jangan. Berbaliklah. Kalau minta kepadamu, beri hukum yang benar.
Ini pelajaran bagi kita. Tidak perlu ragu kita menampakkan Islam dimanapun berada. Biarpun di tengah-tengah komunitas yang tidak beriman, ketahuilah Islam tetap adil bagi mereka. Hukum apapun, termasuk hukum waris, hukum pernikahan, tidak ada seindah yang ada di dalam Islam. Waris, hukum pembagian waris, keluarga, hak, kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seorang muslim, indah di dalam Islam. Kita berikan kepada orang di luar Islam pun akan mau mereka menerima, asalkan mereka belum ada kebencian. Dijelentrehkan, dipahamkan, mereka akan nerima. Tapi menjadi masalah adalah kebencian dan kedengkian. Maka ketahuilah, kalau sudah orang benci dan dengki, tidak ada yang baik. Kebaikan pun akan dikatakan tidak baik. Dan tidak bisa menerima kebenaran. Wa in hakamta fakum bainahum bil qist. Awas ya. Jika engkau memberi hukum kepada mereka, lakukan dengan adil. Ini perintah untuk Nabi yang tidak pernah beliau itu zalim padahal. Kalau engkau memberikan hukum kepada mereka, orang-orang yang datang kepadamu dan minta petunjuk hukum kepadamu, maka beri hukum dengan seadil-adilnya. Artinya jangan engkau memihak kepada kaum muslimin saja, biarpun itu orang Nasrani. Kalau memang harus kau beri keadilan kepadanya, kau beri. Tidak boleh hanya gara-gara beda agama lalu kita tidak adil. Sampai sejauh itu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang berbuat adil secara umum. Dan adil ini susah. Adil ini susah. Jadi adil ini harus adil tidak dengan akal, tapi dengan keimanan. Kalau dengan akal-akalan orang nggak bisa nerima, misalnya waris 1/2, kemudian macam-macam, orang tidak bisa nerima. Masalah nafkah dan sebagainya. Tapi syariat Allah yang lebih tahu tentang keadilan. Sehingga keadilan yang sesungguhnya adalah yang diserukan oleh syariat. Itu keadilan yang sesungguhnya. Kalaupun kita belum paham, itu akal kita yang belum nyampe. Tapi dengan keimanan orang bisa nerima. Orang bisa nerima. Suatu ketika ada orang baru masuk Islam di Syam sana, lalu mendengar tentang babi diharamkan. Orang baru masuk Islam tapi hatinya insyaf. Lalu mendengar petuah bahwasanya babi diharamkan. Rupanya sang alim ini, sang ustadz ini memang senang menjelentrehkan agar orang semakin puas. Lalu memberikan alasan-alasan karena babi begini, sampai 100 dalil. Akhirnya orang awam ini dengan kalimat sederhana, ya Syekh, kenapa kok antum kok harus cerita banyak tentang alasan diharamkan babi? Apakah cukup? Apakah tidak cukup kalau yang melarang adalah Allah kemudian kita patuh? Ini iman. Nggak usah pakai. Kenapa? Kenapa? Sudah Al-Quran. Allah yang melarang, selesai. Jangan banyak tanya. Nah, ustadznya jadi malu. Sampai dikatakan seorang alim besar, saya belajar dari orang yang baru masuk Islam. Tentang keimanan lebih penting. Ilmu banyak, tapi tidak menumbuhkan keimanan. Tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak ada baiknya. Man izzada ilman walam jazdad hudan. Orang yang tambah ilmunya, tapi tidak diasah hatinya untuk dekat kepada Allah, untuk sadar dengan ilmu yang didapatnya, kemudian rindu untuk diamalkannya. Maka ketahuilah orang itu bukan tambah dekat kepada Allah, akan tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ilmu alim padahal. Maka kepada semua para santri yang ada di sini dan semua yang mendengar suara ini, tidak cukup kau hanya bercita-cita untuk menjadi seorang alim. Tapi menjadilah seorang alim yang insaf lalu mengamalkan ilmunya untuk meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam menuntut ilmu tidak cukup engkau mengandalkan kecerdasanmu, pandai menghafal, tidak tidur malam, tapi ketahuilah perlu dibarengi kekhusyuan mengadu kepada Allah yang memberikan kepadamu kecerdasan, yang memberikan kepadamu ilmu. Jadi harus ada saat-saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmu nur. Bukan ilmu tipuan. Ada orang pandai menghafal dengan otaknya, akan tapi tidak pernah ilmu itu la yatajawazu an hanajiri, tidak melewati tenggorokannya, hanya pandai berdiskusi di atas meja diskusi,
Bahkan mungkin pandai berceramah, pandai menyampaikan akan tapi ternyata tidak masuk ke hatinya. Na'udzubillahi min qaulin bila amal. Kita berlindung kepada Allah dari pandai ngomong tapi tidak bisa mengamalkannya. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk mengamalkan apa yang pernah kita ucapkan. Mudah mengamalkan apa yang kita dengar. Kemudian wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut Taurat. Orang-orang Yahudi itu unik. Mereka minta hukum kepada Nabi Muhammad padahal mereka punya Taurat. Lagi-lagi ingat, bukan orang Yahudi saja ini sebetulnya. Ini hanya contoh. Ada orang modelnya kayak begitu. Dia sudah ngerti dalam ilmu yang dipelajarinya itu sudah nggak benar. Cuman karena ngikuti hawa nafsunya cari. Siapa yang memperbolehkan ini? Cari-cari. Keliling sana, keliling sini. Akhirnya nyomot mufti-mufti gadungan yang dibuat oleh dia. Fiha hukumullah. Di dalam kitab Taurat itu ada hukum Allah. Maka yang harus kita pahami, ada orang modelnya semacam itu. Dia bertanya bukan karena dia tidak mengerti hukumnya, dia sudah tahu, akan tapi dia pengen lari daripada hukum yang sudah tetap itu. Dari orang Yahudi dan orang munafik dari kaum muslimin. Tumayatawallawna min ba'di dzalika. Tapi tujuannya adalah mereka berpaling sebenarnya dari kebenaran yang bakal engkau berikan. Mereka bukan minta sesungguhnya, hanya barangkali. Ada gampang ini, tak taunya apa? Hukum yang ada di dalam Islam sama dengan yang di Taurat, berpaling. Tidak bisa nerima kepada Muhammad. Ketemu dengan ulama, tak taunya hukumnya sama dengan selama ini yang dia ketahui dari ulama ini. Enggak terima, cari lagi sampai masuk pada ruasa juhala, seperti yang disabdakan Nabi, awas suatu ketika akan masuk masa kita ini orang-orang sudah pada kehilangan orang alimnya ditinggalkan, akhirnya mengangkat orang alim-alim palsu, orang alim gadungan, tidak pernah terbukti dia banyak belajar, hanya dikasih imamah gede, misalnya jubah gede, suruh mangguk-mangguk, nah, fatwanya, apalagi fatwanya lewat Google, bahaya lagi itu. Fatwa itu harus dita'amuli, direnungi, dari membaca ilmu yang diambil dari gurunya, bukan asal comot sana comot sini. Lah mereka bertanya, ada orang bertanya tapi tujuannya bukan mencari kebenaran, hati-hati ini. Bertanya tapi untuk mengikuti hawa nafsunya, mencari sesuatu yang berbeda dengan hukum yang selama ini mereka ketahui. Kalau dapat, diambil. Kan sebelumnya sudah dikatakan, in utitum hadza fakhuduh. Kan ayat sebelumnya persis. Kalau nanti kita tanya ke Muhammad hukumnya sama dengan yang kita inginkan, ya kita ambil. Kalau tidak, nggak ilam tuh tahu fakdaru, awas. Kalau beda, jangan diterima. Lihat, sekarang ada kasus misalnya di Indonesia. Ulama sudah ngomong begini. Wah, ada orang heboh dari ini. Mendatangkan ulama dari sini, ceritain. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhut itu. Orang senang mencari-cari dusta. Sementara diajarkan Nabi, sudahlah paling enak kalau kamu salah, insyaf. Tinggal mengakui kesalahanmu, akan dibuka hidayah buatmu. Kemuliaan buatmu. Mengakui kesalahan adalah bukan aib. Tapi aib yang sesungguhnya adalah orang yang sombong dengan kesalahannya. Kalau mengakui kesalahannya adalah hebat. Karena kita tempatnya salah. Kita bukan nabi, bukan malaikat. Kita mengakui kesalahan kita. Dan menyadari kesalahan kita. Kemudian setelah itu kita kembali kepada yang benar. Maka ini istimewa. Dan dicontohkan. Para sahabat-sahabat Nabi SAW juga ada yang melakukan kesalahan. Datang kepada Nabi, termasuk melakukan dosa. Datang kepada Nabi, diajari bertobat dan seterusnya. Manusia, tempatnya salah. Maka salah yang sangat salah adalah manusia salah yang tidak pernah merasa bersalah. Itu salah besar itu. Malah cari hujah sana sini. Tapi setelah mendapatkan hukum yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya, berpaling. Waduh, ini ulama kolot nih. Kita perlu ulama modern, ulama yang sudah bercampur dengan sudah akalul sutuk, yang senang makan haram dulu pokoknya. Dia ini ngerti, orang-orang munafik itu ngerti ulama mana ini. Kalau ulama-ulama soleh mereka takut. Ulama soleh pun dibohongi. Sehingga lihat, fatwa-fatwa ulama soleh, ulama yang baik, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena soal yang disampaikan berbeda, jawabannya yang mereka ambil. Ini kasus
Sebagian masyaikh, ada beberapa masyaikh yang telah menyanjung kelompok, misalnya kelompok-kelompok Islam yang ngaco, Islam liberal dan sebagainya, ternyata dari masyaikh besar. Lalu waktu nyodorkan ke beliau bukan menyodorkan pemikiran yang luas, hanya bagaimana anak muda yang berpikir tentang Islam, tentang ini. Oh ya bagus, orang berpikir tentang Islam bagus. Bagusnya toh diambil ya. Banyak hal-hal yang semacam itu membahayakan. Takutlah kepada Allah. Kita ingin belajar ilmu agar semakin dekat kepada Allah. Bukan untuk menggedekan kesombongan kita. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sesungguhnya mereka yang mengaku beriman akan tetapi ternyata suka mendengarkan dusta, mencari-cari dusta untuk disebarkan. Merubah hukum Allah seenaknya sendiri sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka pada sesungguhnya wa ma ulaika bil mu'minin, sesungguhnya mereka adalah bukan orang yang beriman secara sesungguhnya. Biarpun dia kadang duduk denganmu sama-sama pakai kopiah putih, mungkin pakai imamah, mungkin dia adalah bergerar ustadz dan kiai dan ulama, akan tapi lihat kalau ada ciri-ciri yang semacam itu, dia adalah orang munafik. Tapi ingat, dia bukan orang yang beriman. Tapi ingat, tujuan kita bukan untuk mencari-cari. Tujuan kita adalah mengurus diri kita sendiri, paham tak? Kita bukan untuk mencari si fulan. Allah Maha tahu sudah. Tidak usah kita cari-cari, Allah juga tahu siapa mereka. Tapi ayo kita jujur dalam menjalankan tugas. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Menegakkan syariat Nabi Muhammad. Dengan keindahan, kelembutan. Dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kejujuran. Untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi ini. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang munafik. Munafik. Lebih senang dengan dusta. Dan termasuk senang dusta itu adalah Anda mendengar dari sesuatu yang Anda tidak tahu benar tidaknya orang itu. Anda mendengar dari sesuatu, Anda tidak tahu benar atau tidak, itu berbahaya. Makanya kalau cari ilmu itu katanya Syekh Zarnuji itu bagaimana dihabarkan. Kalau kamu mencari ilmu, kamu harus tahu dulu siapa orang yang akan berucap ilmu tersebut. Nonton televisi ceramah bukan dilarang. Tapi Anda harus tahu siapa orang ini. Dari mana ilmunya diambil. Maka jangan sampai hanya karena bismillahirrahmanirrahim. Lalu ini tak taunya pengajari Anda perang musuhan dengan sesama saudara. Dikit-dikit mengatakan kafir, musuhan, nenek. Anda tidak tahu akidahnya. Makanya jangan Anda mudah terpesona dengan kalimat-kalimat yang disampaikan atas nama Islam. Kecuali Anda tahu dari mana sumbernya. Ini kelompok seperti apa orang itu. Jadi Syekh Zarnuji mengajari, kalau kamu menuntut ilmu sebelum kau menyerahkan dirimu sebagai seorang murid, hendaknya kau harus tahu gurumu itu benar atau tidak. Sebab syarat untuk mendapatkan ilmu adalah harus patuh dong seorang murid kepada guru. Lah kalau gurunya tidak benar, mau dibawa kemana ini murid? Sampai digambarkan seorang murid di hadapan guru itu hendaknya ya kayak mayat di hadapan sang pemandi. Yang memandikannya nggak boleh protes, kanan dulu deh, nggak ada. Diem mayat itu. Begitulah seorang penuntut ilmu. Maka guru ini penting, sanad. Dari mana ilmu yang diambilnya? Sumbernya dari mana? Jangan hanya mendengar kalimatnya yang baik. Kalimatnya ini langsung terkagum-kagum. Tatanya Pak, di balik itu semua ada racun karena pada dasar akidahnya salah. Jangan Anda sombong lalu berkata, oh saya kan bisa memilah dan memilih. Ini sebelum belajar kau sudah sombong, nggak dapat ilmu. Kalau namanya racun itu tidak akan dibuat roti racun, nggak ada. Kalau mau meracuni orang, roti enak, di dalamnya ada racun, begitu. Makanya ini adalah penjerumusan akidah ini halus. Kita sudah jelas akidah kita adalah akidah ahli sunnati wal jamaati, al-ash'ariyati, atau al-maturidiyati, sufiyati. Nah kalau sudah, kita tidak boleh memusuhi, mencaci, tidak. Cuman untuk menyelamatkan diri kita, hendaknya kita seleksi. Selektif di dalam memilih. Saya harus duduk di majelis seperti apa ini? Saya harus bergaul dengan siapa ini? Kalau urusan bisnis, saya boleh melanglang dalam bisnis saya untuk berurusan dengan orang yang kaya apa saja, boleh. Berurusan dengan jual beli dengan orang Nasrani dan sebagainya. Tapi kalau saya harus belajar agama, ini keselamatanku nanti di akhirat. Kalau saya berbisnis dengan si fulan, lalu dia berbohong, lalu duit saya diambilkan, dunia saya yang hilang. Tapi kalau saya belajar agama dari orang yang salah, maka iman saya yang hilang. Kerugian sepanjang masa. Cuman orang jarang, kadang tidak berpikir tentang kerugian yang panjang, tapi paling cerdas orang zaman sekarang berpikir tentang kerugian sesaat. Nggak mau bangkrut urusan dunia. Nah ini musibah.
Nah, kita aja mau invest saja kan harus berpikir. Kecuali orang bingung, setiap bulan dapat berapa persen, hilanglah duitmu. Oh, bisnis kok. Tapi orang cerdas yang dalam dunia bisnis gak mau spekulatif, apa asal-asalan begitu. Dia berpikir, saya akan nanam modal, invest di sebuah perusahaan, jelas enggak dia. Ini jangan-jangan perusahaan palsu ini. Hanya berbohong saja, atau duit saya hilang, saya nggak mau. Ini orang cerdas dalam berbisnis. Ini orang bisnis, maka jago bisnis itu nggak ada yang acak-acakan. Biasanya orang gampang pengen cepat dapat duit itu loh. Nah, kayaknya dibohongi ya ada kan beberapa waktu yang lalu katanya ada apa itu. Kita tahu tuh 5%, wah kayak mendahului Allah pasti beruntung. Ada apa namanya lupa ya. Nah, ini walhasil itu. Katanya Buya Yahya mendukung. Masya Allah hebat. Ada Buya. Kalau sudah keluar dari syariat sombong kepada Allah nggak akan kita dukung. Ini bisnis. Lah kita ini bisnis akhirat. Seharusnya lebih cerdas dong. Belajar kok asal. Jangan belajar itu asal. Harus jadi guru-guru yang benar secara sanad akidah. Akidah nomor 1. Keimanan harus Asy'ariyah. Maturidiyah. Maka akidah yang berbeda dengan kita, tentu ada nilai kebenaran. Jangankan kok akidah yang masih dalam Islam. Kita juga menemukan cara-cara hidup baik yang ada di agama lain kok. Kalau Allah kita mengambil kebaikan, Islam sudah ada. Kenapa harus mengambil kebaikan dari agama lain, wong di dalam Islam sudah ada? Apa yang kurang di dalam Islam, ayo? Sebagian orang berkata, saya lebih senang membaca buku agama lain misalnya. Karena di sini banyak nasihat-nasihat kayak apa sih? Oh, dia ngajari baik sama tetangga. Memang Islam nggak ada baik sama tetangga? Coba cari. Ini mulai cara berpikir yang salah, lebih bangga dengan orang di luar Islam. Hanya gara-gara kalimatnya penuh makna dan sebagainya. Kalimat maknanya yang penuh makna kayak apa coba? Sebutkan satu contoh yang tidak ada dalam Islam. Kalau memang itu bermakna dan penuh hikmah. Coba. Di agama lain. Semuanya sudah ada dalam Islam. Ini karena kita kurang duduk dengan ulama-ulama kaum muslimin saja. Sehingga tidak menemukan hikmah-hikmah tersebut. Baik. Jadi ini agar kita tidak menjadi orang yang ditipu oleh sama'unal kadhibi tadi, orang yang suka mendengar dusta lalu disebarkan kepada kita, guru pun harus memilih. Berguru sehingga orang guru di kampung kita yang hanya mengajari kitab-kitab sederhana, kitabnya fikihnya adalah misalnya kitab Safinah, akidahnya Aqidatul Am, itu lebih benar daripada kita harus masuk kampus dirusak akidah kita. Lah, yang kita butuhkan yang itu, nggak perlu gede-gede. Yang penting Aqidatul Awam sudah ngerti Allah, sifat wujud kita selesai. Sholat, lima waktu selesai. Apalagi yang kita butuhkan lebih dari itu. Tapi kalau masuk dunia pemikiran ini tiba-tiba yang rusak adalah iman kita. Sehingga apa? Jangankan kitab Safinah yang kita lupakan. Sholatnya sudah nggak ada lagi. Seenaknya sendiri. Karena salah di dalam mengambil guru, di dalam menuntut ilmu yang salah. Wa ma ulaika bil mu'minin. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang disebutkan tadi yang sama'unal kadhibi, suka mendengar dusta, lebih senang dengan dusta, mencari-cari dusta untuk disebarkan fitnah sana sini. Mereka bukanlah orang yang beriman secara sesungguhnya. Semoga Allah menjaga hati kita, dijauhkan dari kemunafikan, dan Allah menjauhkan kita dari orang-orang munafik. Dan siapapun yang munafik dari orang-orang yang selama ini mengaku bersama kaum muslimin, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Dan mereka orang-orang di luar Islam semoga bisa melihat Islam dengan kejujuran dan Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga siapapun yang mendengar suara ini Allah beri keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Untuk bertanya bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dari satu masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bangga dari bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Yahya,
Buya, kebetulan keluarga kami mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, Buya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu. Cuma dalam perjalanannya kami bingung, Buya ya. Karena kami kan di komplek di Tangerang. Itu mau memberikan kepengurusannya itu membentuk yayasan, bingung, Buya ya. Karena rata-rata di komplek itu, mohon maaf, akidahnya tidak jelas. Secara materi mereka mensupport. Kami punya kenceleng, setiap bulan alhamdulillah ada besar untuk bangunan secara fisik. Nah di sini dilemanya, ketika kami harus membentuk kepengurusan yayasan, rata-rata saya lihat tidak jelas akidahnya. Gimana kami seharusnya, Bu ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mangga dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sebelumnya mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami Alhamdulillah. yang lagi ikut selalu ingin memberesi amalan kita, ternyata Allah memberi musibah kepada Buya dan alhamdulillah sampai sekarang ketemu lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya tanyakan, maaf, saya kecil di rumah buka Al-Qur'an, terus di sana ada orang muslim, maaf, mendidik anaknya ke Kristen, yang TK gitu. Terus beliau itu ingin belajar ngaji ke saya. Orangnya bukan muslim. Muslim. Terus beliau sering kasih sama saya makanan, karpet. Terus sekarang udah ngukur-ngukur untuk awning. Terus saya tanya, ini orang, kata Buya kan tadi juga dikatakan haram dihindarkan. Terus tanya-tanya, ternyata apa sih usahanya ini kok banyak banget kasih saya. Gitu. Ternyata maaf, koperasi. Koperasi yang apa, kata saya. Yang itu tuh yang kayak Batak. Astagfirullahaladzim. Maka saya juga udah konfirmasi sama Ustaz Dede, tolong tanyakan kepada Buya. Kalau dikasih yang itu makanan, boleh dimakan enggak? Buya, ternyata saya makan 2 kali, berubah. Maaf, bukan saya orang khusyuk. Berubah dalam ibadahnya itu. Kita sering lah engkau maning gitu. Tadinya kita khusyuk jadi lah engkau maning gitu. Itu Buya yang saya tanyakan. Dan kalau dikasih apa-apa, itu bagaimana Ustaz? Buya, terima kasih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, beliau hidup di satu komunitas komplek yang ingin bangun masjid. Dan kami himbau kepada siapapun, kalau hendak membangun masjid, hendaknya yang diberesi pertama dan utama adalah urusan tanahnya harus wakaf. Sebab tidak diperkenankan bangun masjid kecuali di tanah wakaf. Sebab kalau masjid dibangun bukan di tanah wakaf, bisa saja tanah itu dijual, bangunannya akan dihancurkan sewaktu-waktu. Sementara orang berinfak untuk selamanya. Jadi jangan sampai kita membangun masjid kecuali tanahnya sudah diwakafkan dengan jelas. Nah, nanti dijual, na'udzubillah ya, bisa bermasalah. Dan tidak akan disebut sebagai masjid kalau tidak wakaf. Tidak akan disebut sebagai masjid kalau tidak wakaf. Bisa dipersengketakan oleh anak cucu nanti. Apalagi anak cucunya sudah jauh dari agama. Oh, ini nilainya 1 miliar kok. Enak aja. Sertifikatnya atas nama saya. Siapa nyuruh bangun di tanah saya? Lah kan digituin nanti. Sebab membangun masjid di tanah bukan wakaf, seperti kita membangun sesuatu di tanahnya orang lain. Karena bukan tanah wakaf. Bangun masjid di tanahnya orang. Ya orangnya
Bisa menghancurkan sewaktu-waktu dan kapan saja. Baik. Adapun masalah kepengurusan, hendaknya Anda mainnya yang cantik. Anda rekrut beberapa orang yang seakidah dengan Anda, ahli sunnati wal jamaati. Anda segera susun dengan rapi, dan rangkul mereka dengan baik, karena kita perlu akhlak yang mulia. Anda segera membuat susun yayasan secepatnya. Kemudian jangan Anda bekerja sendiri, Anda bisa komunikasi dengan beberapa tokoh ulama yang ada di kiri kanan tempat tersebut, yang sekiranya bisa membantu masalah itu. Tentunya dengan kelembutan, Anda jangan mencaci dan mengolok, apalagi masa proses. Apalagi seperti Anda katakan, mereka siap untuk memberikan bantuan, untuk mensupport ini silahkan semuanya. Bahkan mungkin mereka ada orang yang sibuk dengan urusan kerjanya, hanya mau membantu saja. Maka jangan awal-awal dalam dakwah, jangan Anda menampakkan perbedaan. Anda bisa berkumpul dengan teman-teman yang sekiranya benar dan sebagainya. Mungkin dengan bahasa, kami adalah orang pengangguran, mengurusi masjid saja deh. Gitu saja, setelah buat yayasan, rapi, benar, kemudian wakafnya diserahkan ke yayasan tersebut. Dan itu amanat bagi Anda. Dan ini juga bakal dicatat sebagai kemuliaan sepanjang masa kalau Anda niatnya benar untuk menjaga iman dan akidah umat. Jangan Anda terpesona dengan asal orang saja, gara-gara membantu lalu Anda masukkan ke yayasan, tak taunya mereka merusak akidah. Anda punya andil dalam kerusakan akidah umat. Kalau memang Anda punya kemampuan untuk mengarahkan, arahkan. Dengan cara yang cantik, yang manis, yang lembut. Bisa Anda diskusi khusus dengan beberapa asatidz gimana caranya, bisa kumpulkan, segera diwujudkan secepatnya. Masuk notaris, selesai, wakafnya dimasuk ke KUA, beres. Tinggal dibangun masjid. Kemudian setelah itu tidak cukup membangun masjid, akan tapi Anda harus berjuang itu yang sempurna. Kalau berjalan itu kalau masuk surga yang paling tinggi sekalian. Jadi setelah masjid itu terbangun, maka hendaknya Anda juga harus berkomunikasi dengan ustadz-ustadz yang akidahnya jelas dengan kita untuk bagaimana menghidupkan masjid tersebut. Dan ketahuilah, Anda berjuang di situ dan itulah hidup kita seharusnya. Hidup berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda secepatnya buat sebelum mereka juga berpikir yang serupa. Anda secepatnya membuat dengan cara yang manis, cantik, selesai. Sehari aja beres, tuh catat nama-nama, masuk notaris, masuk ini sudah beres, nggak bisa diganggu. Kemudian dari KUA, dari wakafnya suruh ngerahkan KUA, beres. Jelas. Setelah itu aman. Tinggal Anda memikirkan nanti bagaimana yang menghidupkan masjid ini. Dan undang sebanyak-banyaknya. Orang bisa berjuang di sini. Karena apa? Kalau ada orang yang membantu sebetulnya, mereka itu akan diselamatkan. Orang satu komplek kalau bisa membantu, terserah akidahnya apa saja, terserah. Karena semoga di saat memberi dengan ketulusan sehingga menjadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ambil hati mereka. Ingat akhlaknya, akhlak yang baik, yang lembut. Dengan sopan santun dengan mereka. Tampakkan kalau Anda berakidah yang benar, maka akhlak Anda juga benar. Nggak cukup kita akhlak yang baik tapi akidah tidak benar, atau akidah benar tapi akhlak tidak baik, nggak. Nabi membawa kebenaran al-haq sampai ke penjuru dunia. Tapi kenapa? Karena hak. Hak yang disampaikan Nabi dibungkus dengan akhlak. Sehingga menyampaikan dengan indah, lembut, itulah kunci keberhasilan yang diajarkan Nabi SAW. Komunikasi dengan orang-orang mulia, para asatidz gimana? Baik, itu saja. Untuk ibunda yang bertanya tentang, dan kami sampaikan di sini, beliau menyebut, mohon maaf supaya tidak tersinggung, karena mungkin banyak orang, misalnya dari Batak, tapi orang Batak banyak yang baik. Orang Batak yang berjuang dengan kita juga banyak orang-orang ikhlas. Masya Allah dari Batak banyak saudara-saudara kita dari Batak. Nah, mungkin beliau adalah pernah ketemu orang Batak yang nggak benar. Sama orang Jawa yang nggak benar juga ada. Yang baik juga banyak. Jadi Islam tidak ada membedakan antara suku dan suku. Islam adalah umat Nabi Muhammad SAW. Anggap saja renten lah ini. Suka bantu tapi renten. Memang kalau jelas-jelas pekerjaannya adalah dari pekerjaan yang haram, ketahuilah Anda tidak boleh menerimanya. Kalau pekerjaannya dari pekerjaan yang haram, murni, haram kita menerima. Tapi ibu, kalau dia masih punya pekerjaan yang lain, bisa totok tanam, punya kebun, punya apa, ini namanya babnya syubhat. Selagi dia ngomong, saya kemarin dapat renten 10 juta bu, 3 juta buat ibu, itu pasti haram, tidak boleh kita nerima. Tapi kalau dia memberi diam-diam boleh kita nerimanya. Cuma ibu, kewaraan seseorang menolak itu semuanya.
Hanya bedanya tidak menyakiti dia. Karena mungkin dia itu sebetulnya dia bangga dengan kemuliaan. Buktinya membantu tempat untuk pengajian ibu. Maka kalau memang Anda ragu-ragu tentang kebersihan harta tersebut, ibu ambil tapi jangan digunakan untuk itu semuanya. Agar dia tidak sakit hatinya. Ibu salurkan ke tempat apa saja. Pokoknya jangan untuk kebaikan-kebaikan yang sudahlah untuk sesuatu yang... Tapi jangan sampai dia ketahuan. Karena kalau kita tolak, karena namanya orang hijrah, mungkin dia itu adalah orang yang nggak benar, kerjaannya renten. Tapi diam-diam sudah dapat sinar cahaya hidayah dia. Dapat cahaya hidayah sehingga dia pengen tobat, pengen bantu. Nah, kita harus tetap berdoa, astagfirullahaladzim, haram. Jangan gitu. Nanti dia malah lari dari kebenaran, baik. Oh iya, nah, pelan-pelan. Nah, hanya saja ini jangan dimakan, karena menjadikan ibu tidak khusyuk. Dan itu betul, makanan haram menjadikan orang itu jauh dari kebaikan. Bahkan susah khusyuk. Bahkan mudah mengantarkan kepada kemaksiatan, mau tidak mau. Ya, itu. Kemudian, ibu dengan cara, ibu jangan, bahkan kalau seandainya haram pun kadang hak bertetangga, bersahabat, kalau orang mau tobat, misalnya ada orang mau tobat, yaitu tadi kerjaannya haram, mau tobat datang ke sini, Buya gimana? Kalau Buya ngomong begini, boleh. Jangan ngirim ke pondok ini dari duit riba, boleh. Kan orangnya kan, biar enggak saya tunjuk begini kan. Cuman kalau tiba-tiba ada orang datang, Buya, ini saya punya duit riba segini banyak, ini bagaimana Buya? Saya mau tobat, Buya terima. Ya saya terima, tapi bukan untuk pondok. Bukan dimakan anak-anak. Tenang aja, buat selokan nanti. WC umum, tenang. Cuman tidak saya kasih tahu dia. Itu masalah urusan saya dengan Allah. Jangan dimakan ibu, benar. Tapi gunakan nanti untuk, nanti kalau di desa ada bersih-bersih Bu ya. Buat itu, buat selokan, buat itu boleh. Jangan menyakiti orang. Karena mungkin dia adalah seorang renten besar, terbesar di kampung kita. Tapi bukankah dia punya Tuhan Allah yang bisa memberi hidayah? Mungkin saja dia adalah mau tobat. Hanya maka dari itu kadang-kadang dakwah kita ini dakwahnya orang sok. Astagfirullahaladzim, haram, la ilah Allah, tidak boleh. Oh, Allah. Apain nanti ini? Ya usah sok, biasa saja. Kalau memang ini barang haram, ya sudah. Karena dia pengen benar, nanti diarahkan ke tempat lain bukan untuk makan anak-anak pondok ya. Makanya kami seru kepada semua, yang masih hartanya haram jangan bantu pondok. Nah ini saya sampaikan gini kan boleh ngomong gini. Saya tidak nunjuk satu persatu. Tapi kalau sudah orang datang, ya saya lihat seperti apa pengen tobatnya Buya ini. Bahkan ada orang datang, suami saya itu ahli korupsi. Saya mau tobat. Oh, sudah. Suami saya sudah meninggal nih gimana ini? Baik. Semoga diampuni, diistighfari saja gini. Duitnya gimana? Ya tidak mungkin. Hatinya perlu diambil dulu. Adapun masalah pribadi ibu tidak usah makan yang seperti itu. Ibu pinggirkan, masih bisa digunakan untuk kepentingan kebersihan jalan, selokan-selokan dan sebagainya. Seperti itu ya. Insya Allah ini saja. Jangan lupa besok datang agak pagi. Kalau ibu datang siang di pinggir jalan sana nanti. Ya, ibu pagi-pagi datang, ya, insya Allah. Dan insya Allah akan kedatangan juga dari guru mulia Habib Abdullah Baharun, insya Allah. Beliau sekarang dalam perjalanan, semoga ada kemudahan untuk sampai ke tempat ini. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu. Dulu dalam waktu kami mondok 3 bulan, kami berpikir jangan-jangan waktu maulid kita belum lulus mondoknya ini. Belum dapat ijazah pulang, ini pusing ini. Saya bilang secara profesornya kepada dokter, gimana? Paling enggak Desember saya sudah lulus. Ntar dulu, ujian lagi. Akhirnya, ya sudah, diluluskan kemarin itu. Saya pulang, alhamdulillah dapat ijazah sudah. Nah, ya, boleh pulang ya. Alhamdulillah bisa menghadiri maulid besar Nabi SAW. Baik, mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa juga, kita masih terus berusaha untuk memperlebar pondok ini dengan pembebasan tanah di kiri kanan yang ada niat baik dan maulid Nabi terus. Jadi infak untuk pembangunan pondok pesantren ada dibuka juga, infak untuk pembebasan tanah ada, dan insya Allah terus jangan Anda mundur. Harus ada kemajuan setiap hari, setiap saat harus kemajuan dan perubahan lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, puji syukur kepadamu atas segala karunia dan nikmat-Mu yang kami tidak akan mampu untuk menghitungnya.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami di dunia adalah muqaddimah nikmat kelak di akhirat. Dan ampuni dosa kami, ya Allah. Segala kesalahan kami, ampuni dosa kami, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan Kau hukum kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Kami takut dengan hukuman-Mu, apakah hukuman di dunia atau di akhirat. Berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat untuk diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Hati kami lemah, ya Allah. Lemah iman kami, kuatkan iman kami, ya Allah. Jangan Kau uji, ya Allah. Akan tapi kami mohon terus tambahkan keimanan kami. Kerinduan kami kepada kemuliaan. Dan ampuni dosa kami yang amat banyak, yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Dan kami mohon dekatkan kami dengan orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang soleh, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami kawan-kawan hamba-hamba yang Kau cintai, ya Allah. Baik pasangan kami, anak kami, yang bekerja bersama kami. Jadikan mereka adalah orang-orang yang Kau cintai. Dan kami mohon, ya Allah, jaga kami dan masyarakat kami. Wujudkan keindahan di negeri ini. Jauhkan dari pertumpahan darah, jauhkan dari permusuhan, ya Allah. Dan berikan kepada kami pemimpin-pemimpin, ya hamba-hamba yang Kau cintai, hamba yang kenal kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan yang selama ini memimpin kami mohon berikan hidayah dan bimbingan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah. Engkau Maha Tahu, ya Allah. Engkau Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada siapapun, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon lembutkan hati kami, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dendam, dan dengki kepada sesama kami, ya Allah. Gantilah itu semua dengan cinta antara kami, ya Allah. Dan seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon wujudkan keindahan di dunia sebagai muqaddimah keindahan kami kelak di surga, ya Allah. Keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Keluarga yang dekat kepada-Mu, ya Allah. Jauhkan kemaksiatan dari diri kami, jauhkan kemaksiatan dari rumah kami, ya Allah. Jauhkan kemaksiatan dari masyarakat kami, ya Allah. Dan siapapun yang telah berbuat dosa dari kami, ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Sungguh, ya Allah, alangkah banyaknya dosa yang kami lakukan. Banyak dosa yang kadang kami sadar tapi kami masih melakukannya, ya Allah. Alangkah keras hati kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Penyakit yang mereka rasa jadikan itu sebab kemuliaan mereka di dunia dan di akhirat. Dan angkatlah penyakit, wahai Zat yang memberi penyakit, ya Allah. Angkatlah penyakit dari mereka, wahai Zat yang memberi penyakit, ya Allah. Penyakit dari-Mu dan Engkau juga yang bisa mengangkatnya, ya Allah. Jadikan sakit yang mereka rasakan sebab pengampunan dari-Mu, ya Allah. Dan jadikan itu semua sebab mereka semakin khusyuk kepada-Mu, ya Allah. Semakin tulus dalam mengabdi kepada-Mu, ya Allah. Semakin sadar dan kuat iman mereka kepada-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka. Jangan Kau hukum, ya Allah, kami dengan kesusahan karena hutang, ya Allah. Dan jauhkan kami dari riba. Jauhkan kami dari riba, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini, ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, angkat mereka, bersihkan dari riba, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan riba. Dan siapapun dari kami dan saudara kami yang terpeleset dalam akidah yang salah, kami mohon kembalikan ke akidah yang Kau ridhai, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan, ya Allah. Dan semua yang telah berjuang di tempat ini, berikan keikhlasan, ketulusan, ya Allah. Baik yang berjuang dengan harta mereka, atau ilmu mereka, atau tenaga mereka, atau pikiran mereka, atau dengan panjatan doa di tengah malam, berikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, dan jadikan dan kumpulkan kami bersama orang ikhlas, dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah.
Dan kami mohon makmurkan majlis para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Menjadi majlis-majlis surga ya Allah. Yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauh dari permusuhan ya Allah. Dan ya Allah berbesarlah manfaat majlis-majlis mereka dan pesantren mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Mati dalam keadaan iman ya Allah. Iman. Kami ingin kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin ya Allah setelah panjang umur kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami seperti ini ya Allah. Berada di tempat yang mulia. Kami ingin kau cabut nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami ya Allah. Kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan rindu kepadamu ya Allah. Dalam keadaan kau ridho kepada kami ya Allah. Kami ingin mati dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad